Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di The Grace Stone Channel, dan di video kali ini kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan terima kasih udah banyak requestan yang masuk, requestannya keren-keren. Aku akan berusaha untuk membahas ya setiap requestan dari teman-teman. Tapi tentu saja yang paling banyak request sebuah koin tentu saja akan aku prioritaskan. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari requestan Bang User. Thank you banget udah subscribe ya. Minta dibahas untuk koin Atlas, dan juga satu lagi kita akan bahas SN2 Squad. Itu minta dibahas untuk Venom. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan dua token tersebut. Mulai dulu dari Atlas. Hari ini Atlas diperdagangkan di kisaran level 7,9 juta token. Wow, harganya lumayan ya. Atlas ini merupakan sebuah token dengan market cap hanya 64 miliar token saja. Jadi market cap-nya kecil. Kalau kita perhatikan dari supply tokennya itu ada di 15.000 AAZ saja, sementara yang beredar sudah 8.100 AAZ. Kalau kita perhatikan dari token Atlas ini, by the way ini namanya Atlas ya, pakai Z terakhirnya, bukan Star Atlas. Itu kan ada yang juga nama tokennya sama Atlas, tapi dia pakai S di belakangnya. Jadi yang kita bahas ini adalah Atlas dengan Z ya. Jadi kalau kita lihat token AAZ, harganya lumayan tinggi secara rupiah, teman-teman. Dan untuk pasarnya sendiri, dia bisa diperdagangkan di Orca, kemudian Salawi Exchange, sama Indodax. Dan kalau kita lihat dari projectnya sendiri, Atlas ini merupakan project DeFi dari jaringan Solana. Ya, projectnya terbilang masih baru, pengikut di Twitternya kecil banget, ada di 1.000 orang aja. Jadi ya minat daripada user Atlas sendiri masih terbilang sangat-sangat kecil. Kita bisa lihat dari postingan-postingannya di Twitter tidak terlalu banyak viewers. Menunjukkan bahwa token Atlas ini agak minim peminat, teman-teman. Atau mungkin mereka masih membutuhkan waktu untuk growth, untuk berkembang. Kita akan lihat seperti apa kiprah dari project baru ini. Semoga sih bisa growth terus ya, bisa terus berkembang. Kalau kita lihat dari penjelasan di Medium, ini merupakan sebuah project teknologi blockchain terdesentralisasi dengan tujuan untuk mengurangi resiko dalam setiap transaksi perdagangan. Pengguna memiliki kepemilikan dan juga kendali langsung atas kepemilikan Atlas mereka. Kunci pribadi jika diamankan dengan benar, memberikan kendali atas dana terkait. Jadi dia memberikan fungsi untuk keamanan, teman-teman. Kalau kita lihat langsung dia dari white papernya, memang tujuan dari project ini adalah untuk memberikan kemudahan dan juga keamanan yang tentu saja bisa dinikmati oleh para pengguna, khususnya bagi mereka-mereka yang melakukan transaksi di dunia DeFi. Itu sih, supply-nya terbatas, ada di 15.000, sementara tidak ada pajak yang dikenakan ya. Dalam hal alokasi tokennya, dia 40% masuk ke pre-sale, 30% masuk ke DEX, terus juga ada centralized exchange di 14%, untuk dev dan juga unlock itu sekitar 15%, airdropnya 1%. Jadi sebagian besar alokasi token ini justru kayak buat jatah listing exchange, kemudian pre-sale ya masyarakat, dan 15%-nya dev yang pegang. Ini website resminya ya, Atlas. Jadi tidak banyak informasi yang kita bisa dapetin, tidak ada penemunya siapa atau pengembangnya siapa, tidak transparan untuk proyek ini. Jadi gini, kalau opini saya gini, Atlas ini kan market cap-nya masih kecil, dia berada di peringkat di atas 1.000 di CMC, market cap-nya kecil banget. Kalau teman-teman mau berdagang, make sure teman-teman perhatikan dulu project coin apa yang teman-teman beli atau yang akan teman-teman beli. Analisa dulu teman-teman. Dari pengalaman saya memang harus kita perhatikan ya, dia sudah listing di exchange mana aja. Ini kan baru 3 exchange aja, otomatis transaksinya masih sangat-sangat kecil. Dan kalau kita lihat dari chart di Indodax, itu harganya terus turun selama 6 minggu perdagangan, teman-teman. Makin lama harganya makin turun. Padahal dulu sempat diperdagangkan di kisaran 200 juta rupiah. Sekarang udah jauh turun karena memang kondisi market yang tidak
memungkinkan untuk terjadi kenaikan ya. Belum lagi Atlas ini perlu banyak adopsi, teman-teman. Sementara selling pressure-nya sangat-sangat tinggi. Dari sini sih saya lebih kayak saranin untuk stay away. Ya, hati-hati sama proyek-proyek seperti ini, market cap-nya kecil, pergerakan harganya cenderung turun. Dan ini masih dalam proses downtrend yang cukup parah. Belum ada indikasi reversal atau pembalikan arah untuk tokennya. Selama token ini masih sepi, dalam artian hype mereka sepi, di Twitter mereka nggak banyak peminat, ya selama itu banyak orang yang bakalan melihat project ini tidak akan growth, tidak akan berkembang, teman-teman. Maka akan banyak yang buang tokennya. Gitu, jadi kayak harus hati-hati. Selalu teliti, teman-teman. Tidak semua koin di market crypto itu bakalan naik. Jadi, ya itu. Buat Atlas, menurut saya stay away. Dan selalu kritis terhadap koin-koin yang teman-teman listing. Di tiap koin-koin yang listing di sebuah exchange, teman-teman. Nggak semua koin yang bisa diperdagangkan adalah investasi yang bagus. Oke, gitu aja paling buat Atlas DeFi. Semoga bisa bermanfaat. Next kita akan bahas untuk Venom ya. Venom hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp2.800. Marketnya sedikit kenaikan sekitar 11%, lumayan di perdagangan hari ini. Venom ini merupakan sebuah project yang memang cukup hype ketika awal listing. Itu kalau kita perhatikan dia listing sempat rame ya di bulan Maret kemarin karena memang ada influencer ya yang pom-pom token ini. Namun setelah bulan Maret tersebut harganya terus mengalami penurunan. Oke, kita akan lihat Venom dari beberapa sentimen dulu, teman-teman. Di Certic mereka dapat rating triple B ya, yang berarti oke, teman-teman. Secara fundamental, operasional, kemudian community, market lumayan bagus. Ya, cuman ratingnya yang perlu ditingkatkan ini dari governance-nya sih kalau kita lihat dari data Certic. Kemudian ada beberapa berita juga yang merupakan berita bagus ya. Mereka baru aja terintegrasi melakukan perjanjian ataupun kerjasama strategis dengan Choice.ai. Ini merupakan salah satu platform berbasiskan dengan MetaFi, teman-teman, berbasiskan dengan AI ya, yang mana nanti akan mensupport tentu saja centralized exchange, kemudian DEX sama RWA, teman-teman, atau Real World Asset Financial Solution. Ini berita kerjasama dan integrasi yang cukup bagus untuk Venom. Selain itu juga The Mesh Network Protocol and Venom ini baru saja berpartner menjadi payment solution. Ini juga berita pengembangan yang bagus buat Venom digital ke depannya. Di dunia teknologi blockchain yang terus berkembang, kebutuhan akan solusi yang kuat dan juga terstruktur itu sudah kita bisa melihat, teman-teman. Dan dari permintaan banyak sekali kolaborasi, ya akhirnya Venom bekerjasama dengan Mesh Network Protocol. Ini tujuannya untuk memfasilitasi interoperabilitas dan juga mengkaji bagaimana Venom siap untuk muncul sebagai solusi pembayaran global. Oke, ini solusi pembayaran global. Kemudian berita yang lain ada Wintermute ya, salah satu penyedia likuiditas itu join dengan Venom, tentu saja untuk meningkatkan automate market maker, teman-teman. Yang mana AMM tersebut merupakan sebuah fitur yang penting banget untuk menstabilkan koin ya, sehingga koin-koin tersebut yang sudah join dengan AMM biasanya bakalan mendapatkan lebih besar likuiditas. Belum lagi berita terbaru, Venom dan KuCoin Venture akhirnya membuat strategic partnership. Jadi KuCoin Venture tanggal 10 Mei, ini sudah ya, sebulan lalu, teman-teman, di mana mereka melakukan kolaborasi yang tentunya bertujuan untuk mengembangkan project layer 0 dan juga layer 1 blockchain. Gitu, ini juga berita pengembangan yang bagus untuk Venom. Oke, itu beberapa berita. Kemudian kalau kita lihat dari Venom sendiri, dia maksimum supply-nya ada di 8 miliar, sementara token yang beredar masih sangat-sangat sedikit ya, baru di 1 miliar token saja. Dan kalau kita perhatikan untuk pasarnya sudah bisa diperdagangkan di OKX, Bybit, Gate.io, Maxi, kemudian OKX, CoinX, dan kawan-kawan. Untuk likuiditas, ya masih ada potensial untuk listing di exchange yang lebih besar. Itu Venom
koin yang menurut saya udah lumayan turun lumayan lama ya. Kalau kita perhatikan secara teknikal dia sempat mengalami kenaikan. Dari MACD menunjukkan indikasi reversal sih. Ada bullish divergence yang tercipta di mana indikator menunjukkan kenaikan namun pergerakan harga justru malah turun. Dan saat ini sih pergerakan dari Venom ini masih dalam posisi downtrend. Untuk saat ini belum terlalu ideal buat teman-teman entry karena risikonya cenderung besar, kecuali kalau memang sudah menunjukkan indikasi reversal. Dari volume perdagangan Venom pelan-pelan mengalami kenaikan. Smart Money juga pelan-pelan ini masih dalam proses peningkatan adopsi ya. MACD dari histobarnya pelan-pelan hijau. Sebenarnya sih ini udah mulai mengarah ke tren positif, cuman masih kita menunggu yang namanya tekanan jual berakhir. Teman-teman, pada Venom sendiri ya kalau aku perhatikan sih ini masih dalam proses penurunan ya secara teknikalnya. Kalau mau masuk ya hati-hatilah teman-teman. Untuk saat ini level resistance penting buat teman-teman perhatikan yaitu di kisaran level 0,18. Selama Venom masih di bawah level tersebut, maka tekanan jual potensial masih akan terjadi. Bisa aja Venom malah balik ya, turun lagi mengikuti descending channel yang sudah terbentuk sebelumnya. Namun andai kata teman-teman sudah memperhatikan pergerakan Venom berhasil breakout ke level 0,19, di sanalah kita bisa melihat ada indikasi Venom mulai reversal. Teman-teman, sementara sih beberapa indikasi memang belum menunjukkan tren pembalikan arah. Cuman dari beberapa indikator kayak MACD dan juga Smart Money ini kita bisa melihat adanya potensial akumulasi lebih besar pada Venom. Tinggal kapan Venom ini bullish. Itu aja sih paling buat Venom ya. Sementara belum bisa bicara banyak untuk Atlas dan juga Venom. Jadi hati-hati teman-teman yang mau invest, selalu kritis melihat koin apa yang teman-teman beli. Pastikan di sosial media mereka aktif. Karena sosial media itu penting banget, teman-teman. Kalau mereka udah aktif di sosial media, maka kita bisalah sedikit percaya diri terhadap project kedepannya seperti apa. Itu aja sih paling buat Venom dan juga Atlas. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, di mana kita banyak sekali update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja akhir kata saya Andri, makasih.